Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua pejuang PPG. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat. Ya, pada kesempatan hari ini saya Wardani akan membagikan informasi berkenaan dengan apa yang terjadi jika tidak lulus PPG gitu ya. Jadi ada beberapa kekhawatiran para pejuang PPG itu ketika sudah melakukan tahapan, rangkaian kegiatan PPG diikutin semua, bahkan UKIN, UP sudah dilalui semua, tapi ada khawatiran apa yang terjadi jika tidak lulus PPG. Nah, untuk itu sobat semua silahkan disimak video ini, nanti akan saya sampaikan apa yang akan terjadi jika tidak lulus PPG. Nah, silahkan disimak. Ya, tentunya perjuangan setiap guru, keinginan setiap guru itu adalah diakui bahwa dirinya menjadi guru yang profesional. Menjadi guru profesional itu ditandai dengan memperoleh sertifikat pendidik. Dan untuk memperoleh sertifikat pendidik, itu setiap guru saat ini wajib untuk mengikuti PPG, Pendidikan Profesi Guru. Tentunya pendidikan profesi guru ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh setiap guru. Sudah lama mengajar, kemudian sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya, namun tidak dipanggil-panggil untuk mengikuti pendidikan profesi guru, terutama PPG yang dalam jabatan. Kemudian, ketika sudah terpanggil mengikuti PPG, tentunya tidak mudah ya tahapannya yang harus dilalui. Mungkin mulai dari lapor diri sampai kemudian mengikuti perkuliahan, perkuliahan yang harus menghabiskan waktu di depan laptop begitu. Karena saat ini PPG dalam jabatan mau tidak mau, yaitu perkuliahannya secara online, secara daring, yang semuanya dioperasikan melalui laptop begitu ya. Jadi setiap hari berada di depan laptop, kemudian mempelajari materi secara mandiri di depan laptop. Bahkan mungkin ada sesekali juga pertemuan dengan apa namanya pengelola PPG ataupun dosen yang akan mendampingi di mungkin di induksi dan seterusnya, tapi semuanya dilakukan secara daring. Ketika semuanya sudah dilalui, kemudian tes juga melalui daring melalui laptop, tiba-tiba ketika mengungkap pengumuman hasilnya tidak lulus PPG. Nah, tentunya ini hal yang menyedihkan begitu ya, sobat semua. Padahal semua sudah dilalui dengan penuh perjuangan, tidak sedikit yang harus dikeluarkan baik dari tenaga, biaya, kemudian waktu dan seterusnya, tiba-tiba tidak lulus PPG. Nah, sebenarnya tidak lulus PPG itu bagaimana? Apakah kemudian setelah tidak lulus ya sudahlah, tidak bisa kemudian menjadi guru yang profesional, atau setelah tidak lulus PPG tidak bisa kemudian memperoleh sertifikat pendidik gitu kan ya. Ya itu apa namanya suatu pemikiran yang dijauhkan lah sobat semua, karena tentunya pemerintah itu tidak kemudian memberikan suatu program yang tidak ada solusinya begitu jika tidak lulus PPG. Itu sebenarnya belum lulus saja sobat semua. Jadi belum lulus saja mungkin ada kesempatan lain begitu. Nah, oke. Setelah itu, setelah nanti memperoleh status misalnya ya, statusnya tidak lulus begitu ya, maka ini yang perlu sobat ketahui di awal sebenarnya, bahwa kelulusan UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa peserta program pendidikan profesi guru itu ditentukan oleh dua kelulusannya, yaitu UKIN dan UP. Dan ini tentunya sobat semua sudah tahu tentang itu gitu. Kemudian untuk apa namanya menjadi patokan untuk penilaian UKM PPG, kalau sobat belum tahu begitu, untuk penilaian acuannya adalah menggunakan PAP atau Criterion Preference Evaluation dengan batas kelulusan nilai minimal 70 pada skala 0 sampai 100. Artinya, UKIN dan UP sobat semua itu harus nilainya minimal 70 jika ingin lulus begitu. Kemudian, kelulusan UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru itu tidak serta-merta kemudian setelah ujian langsung kemudian memperoleh nilai dan dinyatakan lulus, tapi ini harus dirapat plenokan oleh PN, Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Itu adalah sebagai gambaran untuk sobat semua bahwa kelulusan PPG itu ditentukan oleh Panitia Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dengan kriteria nilai minimal 70. Nah, jika sobat ternyata tidak lulus uji pengetahuan atau UP, sedih ya sobat ya tentunya ya. Tahapannya sudah panjang, penantian untuk mengikuti panjang begitu, tapi tiba-tiba tidak lulus ujian pengetahuan gitu atau UP. Maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan refleksi bahwa mungkin tidak lulus UP itu yang pertama adalah
nilainya di bawah ambang batas nasional, yaitu minimal kan 70 tadi ya. Berarti kemungkinan nilainya tidak sampai 70, makanya tidak lulus. Nah, nilai tidak sampai 70 ini disebabkan dengan beberapa hal. Semisal nih, teridentifikasi melakukan kecurangan. Ini adalah hal yang fatal, sobat semua. Jadi, kalau sudah teridentifikasi melakukan kecurangan, ya sudah ditandai oleh pengawas dan kemungkinan besar itu tidak akan lulus gitu untuk UP gitu. Jadi ya bisa jadi salah satunya ini gitu. Sehingga nilainya tidak diberikan nilai 70 dan nilai lulus. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa jadi ketika UP ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Misalnya laptop mati, sinyal tiba-tiba hilang, tidak selesai menjawab soal UP, semisal baru menyelesaikan 40 soal, tiba-tiba sinyal hilang dan tidak bisa masuk lagi dan seterusnya. Dan kemudian ada studi kasus yang kita juga tidak mungkin memungkiri ada peluang-peluang tidak bisa terselesaikan ataupun ada kendala lain yang kemudian tidak terselesaikan. Ini juga bisa menyebabkan tidak lulus UP begitu. Karena ya hal yang di luar kemampuan kita, misalnya laptop tiba-tiba mati padahal kita sudah mencari atau menyiapkan laptop yang terbaik, sinyal tiba-tiba hilang gitu, padahal kita juga sudah menyiapkan terbaik, ada wifi, kemudian ada tethering HP yang mungkin sudah sinyalnya teruji begitu, tapi tiba-tiba hilang, itu berarti di luar kemampuan kita, sobat. Dan sobat ini jangan sedih, artinya ini mungkin rezeki sobat semua ditunda oleh Allah untuk di tahap berikutnya untuk bisa lulus. Selanjutnya ya ini kami menduga saja bahwa mungkin kurang latihan soal dan strategi menjawab. Jadi memang untuk menjawab uji pengetahuan atau UP itu memang kita harus sering latihan soal dan cari strategi menjawabnya gitu. Dan ini penting untuk sobat lakukan agar UP bisa lulus. Kemudian tidak menguasai teori pendidikan dan materi bidang studi secara mendalam. Nah ini sebenarnya hal ini tidak terjadi oleh sobat semua. Yang pertama, sobat semua tentunya kalau dalam jabatan itu sudah berpengalaman dalam mengajar gitu. Sudah berpengalaman dalam mendidik. Artinya teori pendidikan harusnya sudah paham dong ya gitu. Kalau belum paham berarti ini menjadi kendala. Dan yang kedua, materi bidang studi secara mendalam. Nah ini saya rasa tidak akan jadi persoalan karena materi-materi yang sobat ajarkan di kelas begitu ketika diujikan itu kan hampir keluar begitu, hampir maksudnya ya materinya yang itu yang diujikan yang sama dengan apa yang kemudian dipelajari oleh sobat semua dan diajarkan kepada peserta didik. Jadi hal ini saya rasa ya bisa diupayakan lah, kurang latihan, tidak menguasai teori ini masih bisa diupayakan oleh sobat semua. Kemudian ini tidak mengikuti UP ini yang pasti tidak lulus begitu sobat ya. Karena kami menemukan ada beberapa kendala, lupa jadwal, kemudian pada saat UP tiba-tiba laptop tidak bisa hidup begitu. Nah, itu sehingga tidak bisa mengikuti UP karena UP itu tidak ada susulan begitu ya sobat ya. Jadi ya tentunya ini menjadi sebuah kendala yang kemudian menjadikan keputusan tidak lulus UP pengetahuan. Jadi ini menjadi bahan refleksi bahwa ini yang bisa menyebabkan tidak lulus uji pengetahuan. Kemudian tidak lulus uji kinerja. Nah ini trennya menurut informasi bahwa saat ini UKIN ini juga menjadi salah satu penyebab yang cukup besar menentukan ketidaklulusan mahasiswa PPG gitu. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan tidak lulus UKIN ini, uji kinerja. Yang pertama, RPP video tidak dapat dibuka. Ya, ini kesalahan yang kemudian secara individual, kesalahan mahasiswa ya, sobat semua. Jadi harusnya dipastikan dulu nih ketika sebelum diunggah di UKM PPG-nya, dicek dulu kira-kira RPP dan videonya yang sudah diunggah itu bisa diakses atau tidak begitu. Link-linknya dipastikan dan ini ketika tidak dapat dibuka ya berarti ini menjadi sesuatu hal yang menurut penguji ini fatal begitu. Sehingga menjadi penyebab tidak lulus uji kinerja. Kemudian yang kedua, RPP dan video tidak lengkap. Ya, bisa jadi RPP yang dikirim itu tidak sesuai dengan rubrik penilaian gitu. Jadi hanya ada beberapa hal yang kemudian tertinggal. Nah ini menjadi permasalahan juga. Video juga begitu, harusnya mengikuti ketentuan, tapi videonya membuatnya tidak lengkap, tidak sesuai dengan rubrik penilaian, dan ini menjadi kendala. Kemudian RPP dibuat menggunakan AI begitu. Nah ini sebenarnya ya normal ya sobat semua ya hari ini, karena mau tidak mau AI itu menjadi salah satu tools atau alat ya yang memudahkan kita untuk
mengerjakan berbagai hal begitu. Tapi yang menjadi salah ini sobat ya, yang perlu saya bocorkan, RPP dibuat menggunakan AI itu ya plek ketiplek gitu. Dan benar-benar letter lag gitu ya, letter lag gitu. Jadi benar-benar apa yang misalnya cari di ChatGPT, semua dari ChatGPT itu di copy paste. Nah, itu yang menjadi sebuah kesalahan begitu yang kemudian tidak boleh begitu. Kalau misalnya sobat mencari bahan yang kemudian dimodifikasi menjadi lebih baik begitu menggunakan AI, saya rasa juga boleh begitu. Tapi ini yang kami temukan RPP yang menjadi permasalahan itu adalah RPP yang menggunakan AI dan benar-benar plek ketiplek, letter luck apa yang kemudian dicari menggunakan AI misalnya menggunakan ChatGPT ya di copy paste begitu, tidak ada modifikasi apapun. Jadi ya mungkin ini menjadi penyebab lah kemudian tidak lulus UKIN gitu. Kemudian yang di RPP yang diunggah ini milik orang lain. Nah, misalnya namanya sekolah A gitu ya berdasarkan data yang ada, tapi tiba-tiba yang diunggah sekolah B. Misalnya namanya adalah C, tiba-tiba yang diunggah adalah milik G gitu kan jauh begitu. Nah, ini menjadi penyebab kalau hal ini berarti terjadi melakukan hal-hal yang bersifat kecurangan meskipun bisa jadi namanya manusia letak kekhilafannya sangat tinggi ya. Itu menjadi sebuah pembenaran yang bisa dilakukan, tapi mau tidak mau ya namanya penguji tidak bisa menerima begitu saja begitu. Ya ini yang kemudian menyebabkan tidak lulus UKIN. Jadi sangat berpeluang sekali UP dan UKIN itu tidak lulus sobat semua begitu. Jadi ketika nanti pengumuman ya banyak berdoa ya sobat ya, mudah-mudahan tidak ada yang kemudian menjadi kendala sehingga UP dan UKIN dinyatakan lulus dan sobat ya salah satu yang kemudian bergembira ketika pengumuman itu tiba gitu. Selanjutnya ketika Anda memperoleh status tidak lulus itu, kita cek dulu sobat, Anda tidak lulusnya itu UP atau UKIN gitu ya. Coba dicek dulu, kira-kira tidak lulus UP atau UKIN gitu. Nah ini, ketika Anda tidak lulus UP atau UKIN, hal yang perlu dilakukan ya sobat ya, jangan khawatir, jangan nangis kemudian berlarut-larut, jangan bersedih berlarut-larut, karena ini bukan sesuatu hal yang tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diulang, ini bisa diperbaiki dan bisa diulang sobat ya. Jadi ketika sudah dinyatakan tidak lulus UP atau UKIN begitu ketika nanti pengumuman tiba, maka hal yang perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan LPTK atau panitia PPG gitu. Apa yang kemudian dikonsultasikan ya konsultasikan mengenai mekanisme retaker atau pengulangan. Bagaimana nih? Kalau saya tidak lulus UP, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak lulus UKIN, apa yang harus saya lakukan? Kalau seandainya dua-duanya tidak lulus UP, tidak lulus UKIN begitu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini sobat semua perlu tahu begitu. Perlu disampaikan atau dikonsultasikan dengan pihak LPTK atau panitia PPG. Nah ini adalah mekanisme sobat yang coba kami gambarkan begitu. Ini adalah mekanisme retaker pengulangan baik UP ataupun UKIN. Jadi mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran PPG, jadi sobat semua syaratnya adalah sudah lulus proses pembelajaran PPG ya untuk retaker ini ya. Itu pada UP dan UKIN itu adalah jika sebelumnya hanya tidak lulus UP, maka wajib mengikuti retaker UP saja gitu ya. Jadi kalau sobat yang tidak lulus UP, maka yang UP saja yang retaker. Jika sebelumnya tidak lulus UKIN, maka yang wajib mengikuti retaker adalah UKIN saja. Tidak harus dua-duanya sobat ya. Jadi kalau seandainya lihat statusnya, kalau UP-nya yang tidak lulus berarti retakernya UP saja. Kalau seandainya UKIN-nya saja yang tidak lulus berarti retakernya UKIN-nya saja. Kecuali kalau sobat tidak lulus keduanya, UP dan UKIN. Maka kalau tidak lulus UP dan UKIN, maka sobat harus mengikuti retaker UP dan UKIN. Ini baik di Kemdikdasmen maupun Kemenak sama-sama ya sobat ya. Jadi kalau tidak lulus UP ya ikutin retaker UP, kalau tidak lulus UKIN berarti retaker UKIN. Kalau tidak lulus keduanya UP dan UKIN ya berarti harus mengikuti retaker UP dan UKIN. Dan kemudian ini perlu sobat ketahui begitu kan ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah kalau tahu sobat tidak lulus kemudian harus retaker begitu baik UP ataupun UKIN, maka nanti akan setelah koordinasi ataupun konsultasi dengan pihak LPTK ataupun pihak panitia PPG, maka sobat akan nanti dipandu apa yang harus dilakukan gitu. Biasanya akan diikutkan di batch selanjutnya jika memang ada plotnya, ada jadwalnya untuk retaker begitu. Jadi pendaftaran ulang nanti akan melakukan daftar ulang retaker yang nanti akan melalui halaman resmi, nanti akan diinformasikan oleh panitia panitia ataupun pengelola
PPG begitu akan diinformasikan, nanti memasukkan nomor peserta, begitu tanggal lahir, unggah biodata atau berkas, begitu biasanya seperti itu dan melakukan pembayaran jika ditetapkan. Nah, ini bedanya sobat semua. Kalau retaker itu bayar sendiri, begitu, bukan ditanggung lagi oleh negara, bukan lagi ditanggung oleh biaya oleh APBN ataupun APBD, begitu. Jadi sobat semua nanti untuk retaker itu bayar sendiri untuk ikut retaker. Jadi pendaftaran peserta reka BPG ini nanti dilakukan masukkan nomor peserta dan tanggal lahir. Nanti ikutin saja sobat semua untuk informasi dari pengelola PPG akan diinformasikan bagaimana cara mendaftar UKM PPG. Dan ini besarannya sobat. Ini perlu sobat ketahui dan perlu dipertimbangkan. Kalau seandainya sobat retaker UP saja begitu, maka sobat bayar 200.000. Bayarnya kemana? Nah, nanti akan dipandu sobat semua bayarnya kemana, itu akan dipandu. Atau nanti berikutnya kalau sobat membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana cara membayar UKIN, nanti saya akan silahkan berikan di komentar, nanti saya buatkan tutorialnya begitu. Jadi kalau UP saja itu 200.000. Kalau sobat tidak lulus studi kasus itu nanti bayarnya 50.000. Kalau sobat tidak lulus UKIN itu bayarnya 600.000 sobat ya. Ini biaya-biaya yang kalau seandainya sobat harus melakukan. Dan perlu sobat ketahui bahwa retaker itu juga ada masa batasnya sobat. Jadi kalau seandainya sobat biasanya sih 3 kali ya, 3 kali retaker, tapi di dalam waktu masa studinya adalah maksimal 3 tahun untuk PPG dan JAB, sehingga retaker hanya bisa dalam masa tersebut. Jadi sobat hanya dikasih waktu 3 tahun, dan biasanya ya dioptimalkan selama 3 tahun itu nanti ada jatah waktu berapa kali untuk bisa ikut retaker. Dan ya setelah misalnya 3 tahun tidak lulus, tetap tidak lulus untuk retaker untuk UP ataupun UKIN, maka sobat akan di renim, jadi memperoleh nomor induk mahasiswa baru begitu. Dan itu biasanya setelah renim ya sobat tinggal mengikuti UKIN dan UP saja, tidak harus mengikuti perkuliahan dari awal, kecuali sobat dipindah LPTK kan. Jadi kalau LPTK-nya pindah, maka nanti biasanya akan mengikuti dari awal lagi begitu. Dan kemudian saya juga punya cerita bahwa ada beberapa yang kemudian harus retaker sampai 3 kali. Jadi menurut saya terkadang tidak harus tidak kemudian saya menemukan guru tersebut bukan berarti tidak memiliki kompetensi, ataupun bukan berarti guru tersebut tidak secara kemampuan kompetensinya bukan berarti rendah begitu ya. Tapi memang sepertinya belum rezeki begitu, karena terkadang bukan rezeki itu kan bukan berarti dia karena dia cerdas, bukan berarti karena dia mumpuni begitu, tapi terkadang sama Allah belum ditakdirkan saja dia dilulus pada first taker, dia harus retaker beberapa kali. Dan alhamdulillah pada retaker yang ketiga beliau lulus begitu. Artinya sobat semua sama-sama berdoa, mudah-mudahan semesta memberikan dukungan yang luar biasa kepada sobat semua, terutama Allah Subhanahu wa taala, mengizinkan sobat semua untuk bisa lulus PPG pada first taker, artinya 1 kali tes UP ataupun mungkin lulus sehingga tidak perlu mengikuti retaker. Itu sobat informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi jika sobat semua tidak lulus PPG begitu. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.